Jadi umat Nabi Muhammad ciri keduanya hatinya bersih. Jadi menilai apapun dengan kebersihan hati, kebeningan jiwa. Kalau sudah hatinya bersih, semua bagian tubuhnya baik. Nah, makna keduanya memperbaiki keadaan hidupnya. Jadi kalau mengikuti petunjuk Nabi, keadaan-keadaan hidupnya jadi lebih baik. Semua orang-orang yang mencari ilmu, berjumpa dengan Nabi, walaupun hanya menatap Nabi, itu mendapat keberkahan dari interaksinya dengan Nabi SAW. Sekarang mendekatlah kepada Allah. In tansurullaha yansurkum. Sampai kita punya sifat istiqamah. Ya, wa yuthabbit aqdamakum. Sampai kemudian kokoh kita bisa berdiri dalam beraktivitas, menapaki setiap kegiatan kita dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Dan tentunya itu butuh bimbingan. Karena akses kita ke Nabi tidak bisa langsung. Nabi mengajar ke sahabat, sahabat yang jadi ulama mengajarkan lagi pada tabi'in, tabi'in mengajarkan lagi pada tabi'ut tabi'in, sampailah kemudian kepada kita. Haitsu qala atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara. Dan sungguh para ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan materi duniawi, tapi para nabi mewariskan ilmu pengetahuan. Ya, maka ulama yang betulan pun mewariskannya pengetahuan dan orientasinya mengajarkan nilai kebaikan yang diajarkan Nabi, bukan mencari materi duniawi. Itu diantara tanda keulamaan. Jadi nanti ngajinya pakai adab, tahu cara megang kitab, tahu cara masuk majelis ilmu bagaimana, tahu cara menghadapi guru seperti apa, tahu cara menghafal. Bagaimana cara menghafal yang efektif, bagaimana cara memahami yang berkah. Memahami berkah tuh gini, paham dan bisa mengamalkan yang dipahami. Karena ada orang yang nanti ya belajar, dia paham tapi tidak bisa mengamalkan, itu musibah. Tahu tapi nggak bisa dipraktekkan. Ada yang di atas itu celaka. Yang celaka itu sudah tahu tapi apa yang dipahami hanya dijadikan hujah untuk berselisih. Itu celaka. Diamalkan tidak, tapi jadi kebanggaan untuk bertikai. Ini masalah. Dan itu terjadi di kemudian hari. An yaqtani'a minal quti wal libasi bima tayassar. Hendaklah seorang penuntut ilmu itu yaqtani'a, menanamkan sifat qanaah. Ya. Qanaah itu mencukupkan atau merasa cukup dengan yang diperlukan. Memenuhi kebutuhan, bukan memuaskan keinginan. Contoh, kalau minum itu butuhnya untuk apa manfaatnya? Menghilangkan haus. Orang yang qanaah, apapun sifat minumannya, yang penting hausnya bisa hilang, minum. Itu qanaah namanya, memenuhi kebutuhan. Walaupun yang adanya air bening, ketika sifat qanaahnya muncul, dia tidak akan menuntut susu. Dia tidak akan meminta teh. Dia tidak akan meminta jus. Itu qanaah namanya. Ya, jadi sifat qanaah itu mencukupkan atau merasa cukup pada apa yang dibutuhkan, bukan memenuhi apa yang diinginkan. Diinginkan tidak pernah selesai. Sifat nafsu itu kan terus ingin. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qut yaumi. Ini qut. Wa indahu qut yaumi fa ka'annama hidat lahu dunya. Man asbaha minkum, siapapun di antara kalian umatku yang mendapati tiga keadaan ini,
Tiga nih. Kalau asbah artinya bersegera untuk didapatkan dari awalnya. Jadi kalau Anda mendapatkan tiga informasi ini, berusahalah menjadi pionir, orang pertama yang ingin memburunya. Aminan fi sirbihi, merasakan kenyamanan, ketenangan, keamanan. Jadi upayakan dalam menjalani kehidupan itu bagaimana kita menciptakan rasa aman dan ketenangan. Tenang, secara pribadi tenang, berpikir tenang, dibawa ke rumah, di rumah tangga tenang, enak Bu. Makanya sakinah kan duluan, ketenangan sebelum mawaddah. Mawaddah itu kan dari kata maddah, cinta yang ditampilkan dalam bentuk pemberian materi. Tapi materi itu akan hampa kalau tidak ada ketenangan. Rumah luas, besar, kendaraan banyak, ya, mewah, kedudukan tinggi, tapi kehidupan rumah tangganya nggak tenang, nggak nyaman. Kalau hidup berbangsa, bernegara yang tenang, enak. Makanya saling jaga ketenangan, saling menenangkan. Ya, viralkan yang bikin tenang, bikin damai, jaga keamanan dengan baik, saling mendoakan. Itu Nabi itu sampaikan. Di setiap jalan yang ditapak itu tenang. Macet, jangan marah-marah, tenang. Itu satu hadis tuh. Kalau semua tenang, tertib itu muncul. Mu'afan fi jasadi, sehat fisiknya. Maka itu kadang subuh kita berdoa dalam kunut, Allahumma hadina fiman wa'afina fiman, ya Allah, mohon berikan kami hidayah dan tempatkan dimanapun di kalangan orang-orang yang dapat hidayah. Wa'afina fiman afait, sehatkan kami dan tempatkan di tempat orang-orang yang sehat. Bukan hanya tubuhnya, pikirannya sehat. Ya, kesehatan fisik itu thayyib, makan makanan yang sehat dari yang halal. Ya, kesehatan fisik thayyib diisi dengan kesehatan sifat, khair namanya. Tapi kesehatan itu dipakai untuk beramal soleh. Nah ini, kana indahu aw indahu qutu yaumi, dan dia mendapatkan kecukupan makannya untuk hari itu. Jadi kita tidak dituntut untuk hari esok. Hari esok itu hanya kita merencanakan. Tuntutan hidupnya di hari yang kita jalani ini. Jadi kita punya kadar makan yang cukup untuk hari ini saja, badannya sehat, merasa tenang jiwanya, tiga ini dapat, tiga saja, faka'annama khizat lahud dunya, maka seakan-akan dia telah menggenggam dunia seutuhnya. Ini menggenggam dunia itu, menguasai dunia, sederhana, cuma tiga pilarnya. Satu aman, dua sehat, ketiga cukup makan. Walaupun tidak harus semua yang diinginkan dipenuhi. Kalau tiga ini bisa dilakukan, dunia dalam genggaman, hidupnya pas. Pas mau makan hari ini, ada gitu. Ya, tenang, sehat. Kan itu intinya. Kayak dikumpul-kumpulin, udah dapat triliunan sakit. Nah, kaitan dengan menuntut